Hari ini nasta'inu billah, kita akan belajar tentang seorang ulama, Masya Allah. Dan ulama ini teman-teman adalah seorang tabi'in dan pembesarnya, Masya Allah. Jadi Sa'id bin Musayyib, atau ada juga yang mengatakan Sa'id bin Musayyab, ya sama saja. Al-Musayyab, beliau adalah pembesarnya para tabi'in, ya Masya Allah. Yang mana beliau hidup, Masya Allah, pada zamannya Umar bin Khattab, pada masanya Utsman bin Affan, pada masanya Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, beliau Sa'id bin Al-Musayyib, atau kalau kita tarik garis nasabnya teman-teman, Sa'id bin Musayyib bin Hazn bin Abi Wahb Al-Makhzumi Al-Qurashi. Jadi beliau itu subhanallah aslinya adalah dari Bani Makhzum, dari kabilah Makhzum, dan beliau dari Al-Makhzum itu dari Quraisy. Beliau teman-teman, Masya Allah, terkenal dengan ulama ahli hadis, ya Masya Allah, ulama ahli hadis dan juga ahli fikih dari kota Madinah. Jadi beliau ini Masya Allah, Tabarakar Rahman, salah satu ulama yang menjadi rujukan juga para ahlul ilm, ya Masya Allah. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijriah, berarti tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, sedangkan beliau baru lahir tahun 15 Hijriah. Maka dari itu beliau tidak tergolong sebagai seorang sahabat teman-teman, tapi beliau tergolong sebagai seorang tabi'in, ya. Nah, beliau teman-teman wafat pada tahun 94 Hijriah. Dan beliau, Masya Allah, Tabarakar Rahman, teman-teman, adalah seorang dari 7 fuqaha Madinah. Ya, Masya Allah. Jadi di Madinah itu banyak ilmu, banyak sekali ilmu, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Dan di antara mereka ada yang terkenal dari para fuqaha. Fuqaha itu orang-orang berilmu, teman-teman. Dan di antara yang terkenal, subhanallah, atas keilmuannya adalah Sa'id bin Musayyib, Masya Allah. Dan beliau juga, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Sa'id bin Musayyib, teman-teman, ya, di samping beliau banyak menuntut ilmu, beliau juga adalah muridnya Abu Hurairah, ya. Jadi Masya Allah, beliau itu sangat dekat dengan Abu Hurairah, sampai-sampai karena dekatnya beliau dengan Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab ini menikahi putrinya Abu Hurairah, ya Masya Allah, ya, Allahu Akbar. Di beginilah para ahlul ilm, mereka ketika akan mencari sebuah keturunan, ya Masya Allah, pasti mereka akan melihat bebetnya, bibitnya, ya, dan tentu bobotnya, ya, dan tahu bahwa Sa'id bin Musayyib tahu bahwa Abu Hurairah adalah orang yang berilmu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, maka beliau pun Masya Allah menikahi anak gurunya, ya. Nanti kita akan tahu bahwa ketika Sa'id bin Musayyib juga punya putri, ya teman-teman lihat, maka Sa'id bin Musayyib cari menantunya adalah muridnya. Jadi beliau menikahi anak gurunya, beliau juga nanti akan menikahkan putrinya dengan muridnya beliau, subhanallah. Nah, Sa'id bin Musayyib ini teman-teman terkenal dengan penuntut ilmu yang sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Termasuk dari murid besarnya Abu Hurairah. Bahkan beliau pun, Masya Allah, Tabarakar Rahman, teman-teman, bukan hanya mengambil hadis dari Abu Hurairah saja, tapi beliau juga mengambil hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Masya Allah. Dan kita tahu Ummu Salamah itu adalah seorang istri Rasulullah yang sangat cerdas, ya Masya Allah. Dan pastinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga sama, ya, beliau adalah seorang yang sangat-sangat cerdas, ya Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman, yang perlu kita ketahui dari Sa'id bin Al-Musayyab ini teman-teman, bahwa subhanallah beliau pun pernah, ya Masya Allah, diceritakan oleh Malik, ya, dan beliau dari Yahya bin Sa'id, dan Sa'id Al-Musayyib pernah mengatakan, sesungguhnya aku pernah berjalan berhari-hari dan bermalam-malam untuk mencari satu hadis saja. Masya Allah, Masya Allah. Di beliau, lihat teman-teman, satu hadis tuh harus berjalan berhari-hari. Lihat betapa luar biasanya, ya, para ulama ketika mereka mencari sebuah ilmu, sampai mereka rela, ya, malam-malam harinya mereka lakukan di perjalanan, ya, perjalanan menuntut ilmu, subhanallah. Bahkan Ibnu Hajar pernah mengatakan, ya, yang seperti ini juga kata beliau, ya, ditemukan dalam diri Sa'id bin Musayyab, Masya Allah. Bahkan Masya Allah, Tabarakar Rahman, teman-teman, seharusnya kita sebagai seorang penuntut ilmu bersabar, ya, bersabar atas segala cobaan yang kita dapati dalam menuntut ilmu, termasuk diantaranya adalah kelelahan, ya, kelelahan dalam menuntut ilmu itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Bersabar, ya, dalam menuntut ilmu ketika kita berhadapan dengan guru kita, ya, kadang kita menunggu, ya, kadang kita harus
berjalan menemui rumah guru kita ya. Kadang setelah kita berjalan ke rumah guru kita mungkin hanya memiliki waktu yang sangat-sangat sedikit bagi kita, maka kita tidak boleh mengeluh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini menjadi barakah. Subhanallah, beginilah adab seorang penuntut ilmu, teman-teman. Dia bersabar ketika menempuhnya, mencarinya, dia harus berjalan jauh. Bahkan subhanallah, semua para ulama hampir ya, semua para ahlul hadis, semua para fuqaha, mereka itu ketika mencari ilmu, mereka keluar. Ya, maksudnya keluar dari kotanya, keluar dari negerinya. Mereka mencari dari satu negeri ke negeri berikutnya, subhanallah, untuk mencari sebuah ilmu, teman-teman. Subhanallah, ya. Dan sekarang alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya, kita di sini di Indonesia tidak harus ke Saudi Arabia, tidak harus ke Madinah. Masyaallah, di sana ada halaqah-halaqah di Masjid Nabawi yang dibuka untuk umum. Masyaallah ya, kemarin terakhir saya dapatkan juga dari Syekh Munirah ya, istri Syekh Ibrahim Ruhaili. Beliau juga mengatakan silahkan tafadhali silahkan, katanya beliau, siapapun dari akhwat di Indonesia yang mau ikut majelis halaqah min ba'd itu online ya dari Masjid Nabawi, boleh silahkan, kata beliau. Masya Allah. Lihat teman-teman, ilmu sudah sangat dekat dengan kita, tinggal kitanya mau atau tidak ya. Kalau dulu para ulama mencari satu hadis saja mereka harus berjalan berpuluh-puluh, beribu-ribu meter. Kita tinggal di rumah menyiapkan diri kita masing-masing ya, subhanallah, berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Siapkan catatan, karena yang namanya ilmu itu harus ditulis. Dan subhanallah, kita menyiapkan kuota, menyiapkan waktu, kemudian beradab kepada guru kita. Ya subhanallah. Jadi gunakan kesempatan ini ya akhwat. Ketika Allah berikan kuota kepada kita, ingatlah bahwa kuota itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala besok. Ya, karena itu adalah sebuah nikmat. Dan subhanallah teman-teman, Allahu Akbar ya. Saat ini pun teman-teman bukan hanya menimba dari Madinah Nabawiyah, tapi juga dari para syekh mungkin yang ada di Mesir, ya, yang ada di Sudan misalnya ya, Masya Allah. Itu gunakan kesempatan ini dengan baik ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, Sa'id bin Musayyab juga, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, beliau terkenal orang yang beribadah, Masya Allah, ahlu ibadah. Di samping beliau ahlul ilm, juga beliau, Masya Allah, terkenal sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai beliau itu teman-teman, Masya Allah, selama 40 tahun, bayangin kayak 40 tahun, selama 40 tahun beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu berada di shaf pertama. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah merawikan dari Imran al-Jawni ya, bahwa Sa'id bin Musayyab ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dalam semua sholatnya selama 40 tahun. Dan beliau tidak pernah melihat tengkuk para jamaah, karena memang beliau kebiasaannya berada di shaf pertama ya, Masya Allah. Kemudian beliau juga pernah mengatakan ya, Sa'id bin Musayyab pernah mengatakan, tidaklah aku mendapati seorang muadzin azan kecuali aku sudah berada di masjid. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang ahli ibadah. Masya Allah, mereka sangat-sangat ingin berada di shaf pertama. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalaulah ya seorang itu tahu apa keutamaan yang berada di shaf awal, shaf pertama, maka mereka akan merangkak ya untuk mendatangi shaf pertama tersebut. Subhanallah. Walaupun dalam keadaan merangkak, mereka pasti akan datang. Ya, beginilah seharusnya bagi seorang laki-laki dalam mengejar shaf pertama, jadi masjid, Masya Allah. Dan pastinya teman-teman, saya kira kalau saat ini misalnya di masjid itu, misalnya ya, ada sebuah perlombaan misalnya ya, di shaf pertama, yang shaf pertama dapat uang 1 juta, saya yakin ya semua orang pasti akan mendatangi berlomba-lomba untuk berada di shaf pertama. Dan hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu lebih dari 1 juta sejatinya, hanya belum terlihat saja. Subhanallah. Dan ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya ya akhwat ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah lembutkan suami-suami kita untuk pergi ke masjid lebih awal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan, memberikan pertolongan, hidayah, taufik kepada anggota keluarga kita yang laki-laki untuk bersegera pergi ke masjid, berada di shaf-shaf pertama. Dan bagi teman-teman yang memiliki anak ya, anaknya sudah balik laki-laki, ayo bismillah ya, kita dorong, kita motivasi mereka untuk pergi ke masjid dan berada di shaf pertama, karena kita akan mendapatkan pahalanya juga. Jangan kira kita para perempuan teman-teman tidak akan mendapatkan pahala yang besar.
Subhanallah. Ketika kita menyiapkan baju yang akan dipakaikan oleh kita kepada anak kita laki-laki misalnya, atau kepada suami kita, ini baju sayangku untuk ke masjid misalnya. Dan suami kita atau anak laki-laki kita bersegera untuk pergi ke masjid, Masya Allah kita dapat pahalanya. Subhanallah ya. Jadi begitu mudahnya perempuan ibu yang mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah. Nah, beliau teman-teman, Masya Allah, Sa'id bin Musayyab juga seorang yang paling hafal, Masya Allah, tentang berbagai macam hukum yang telah dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, sehingga beliau pernah mendapatkan sebuah julukan bahwa beliau itu julukannya Rawiyatul Umar, ya, karena saking hafalnya apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sampai beliau terkenal dengan sebutan demikian. Ya Masya Allah, Masya Allah. Beliau juga teman-teman, walaupun beliau itu seorang fuqaha, seorang ahlul ilm, beliau juga memiliki mata pencaharian, yaitu sebagai penjual minyak. Ya Masya Allah. Saya tidak tahu di sini yang disebutkan entah minyak wangi atau minyak apa, yang jelas beliau itu Masya Allah ya, Tabarakar Rahman. Beliau punya usaha. Usahanya diantaranya adalah penjual minyak. Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah teman-teman, merupakan seorang yang tidak maulah dekat-dekat dengan para penguasa. Jadi memang kalau saya baca hampir semua biografi para ulama itu teman-teman, mereka tuh takut kalau dekat dengan para penguasa. Jadi pernah suatu hari Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, ya, namanya Abdul Malik bin Marwan. Kalau teman-teman belum tahu Abdul Malik bin Marwan itu siapa, silahkan bisa membuka lagi. Ya, Abdul Malik bin Marwan itu khalifah yang berkuasa teman-teman waktu itu di Damaskus. Ya, jadi khalifah dari Bani Umayyah, yang mana beliau paling lama berkuasa. Ya, Abdul Malik bin Marwan ini Masya Allah ya, beliau dari Bani Umayyah, dan beliau ketika menguasai sebuah kekuasaan ya, jadi beliau menjadi seorang Amirul Mukminin. Beliau berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan waktu itu dan berpusat, ada yang mengatakan di Damaskus, ada yang mengatakan di Syria. Beliau juga Masya Allah ya, Abdul Malik bin Marwan ini teman-teman, beliau terkenal sebagai sosok yang ahli ibadah juga, Masya Allah. Dan beliau waktu itu teman-teman punya seorang anak laki-laki namanya Al-Walid, dan beliau waktu itu meminta kepada Sa'id bin Musayyib ini teman-teman untuk jadi besanan gitu loh. Jadi Sa'id bin Musayyib ini punya anak perempuan. Nah, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan diminta untuk anak perempuannya, diminta untuk jadi menantunya ya, buat putranya, dan beliau nggak mau ya, menolak ya, Masya Allah ya. Sangat-sangat takut mereka itu terhadap para penguasa ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan Abdul Malik bin Marwan juga teman-teman termasuk khalifah yang terkenal melawan kekaisaran Romawi waktu itu dan ditakuti oleh orang-orang Romawi ya. Nanti insya Allah teman-teman bisa membaca lebih lanjut ya, insya Allah, siapakah Abdul Malik bin Marwan, karena ini beliau adalah seorang Amirul Mukminin ya, seorang pemimpinnya orang-orang beriman ya. Jadi kita boleh baca, dan pastinya Masya Allah Tabarakar Rahman ya, semua orang itu, semua pemimpin itu pasti ada kelebihannya ya, pasti. Jadi jangan dilihat dari kekurangannya saja teman-teman, tapi pastinya mereka juga punya kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Walaupun waktu itu pernah Abdul Malik bin Marwan itu yang saya ingat berseteru dengan Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi waktu itu pernah berseteru dengan beliau. Namun akhirnya dari perseteruan itu Masya Allah ya, akhirnya waktu itu dimenangkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dan Abdul Malik bin Marwan lah yang menjadi Amirul Mukminin ya, Masya Allah. Ada teman-teman buku bagus tentang sejarah tinta emas pemimpin Islam ya, Masya Allah, itu bagus banget. Silakan kalau teman-teman ada waktu ya baca. Saya tidak tahu apakah itu sudah ada e-book atau belum. Yang pasti di rumah kami itu ada sebuah buku tebal ya, judulnya seperti itu ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya teman-teman. Nah, balik lagi ya, jadi Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan pernah meminta putrinya Sa'id bin Musayyab, tapi oleh Sa'id bin Musayyab tidak dikasih, subhanallah. Sehingga beliau tuh paham ya bagaimana karakternya Sa'id bin Musayyab. Nah, suatu hari teman-teman ya, Abdul Malik bin Marwan ini mengunjungi Madinah. Beliau pergi pastinya ya dengan para rombongannya dari gubernur-gubernur, pejabat pemerintah. Biasanya kan kalau Amirul Mukminin melaksanakan ibadah
haji atau ibadah umroh pasti banyak yang ikut ya, pasti banyak yang mengantarkan ya, Masya Allah. Dan waktu sampai di kota Madinah teman-teman ya, Masya Allah, beliau itu sangat senang. Ya, beliau sangat senang karena beliau melihat banyaknya majlis ilmu yang berada di kota Nabi. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Sampai detik ini teman-teman, kalau teman-teman berada di kota Madinah dan saya berdoa di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani, Dat yang Maha Kaya, Al-Karim, ya Dat yang Maha Mulia, memberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya ya yang belum pernah mengunjungi kota Nabi untuk bisa ke sana, dan yang sudah pernah mengunjungi kota Nabi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke sana. Dan lihatlah betapa banyaknya majlis ilmu di sana. Jadi teman-teman kalau sedang berada di kota Nabi itu jangan dibuat sibuk belanja dulu ke sana kemari. Coba lihat dulu di Masjid Nabawi, masuk teman-teman. Terus teman-teman cari halaqah di situ, ada banyak majlis ilmu di situ. Cari di situ, dan kita tahu ya bahwa di sana juga ada raudhah ya. Masuk ke raudhah. Sayang banget kalau sudah sampai di kota Nabi tidak masuk ke raudhah ya, karena kita tahu raudhah itu salah satu tempat mustajab untuk berdoa ya, subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan baina raudhah wa mimbari hada riyadul jannah ya, subhanallah. Riyadul jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, waktu itu Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, teman-teman, ketika beliau tahu bahwa di kota Nabi itu banyak sekali majlis ilmu, maka beliau waktu itu, ini pelajaran untuk kita ya, beliau memerintahkan kepada pengawalnya untuk dicarikan seorang ulama ya di masjid agar datang ke tempat penginapannya Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan ya. Dan pengawalnya sampai di kota Nabi, beliau tidaklah melihat yang tersisa itu. Memang banyak sekali halaqah di sudut-sudut Masjid Nabawi itu, dan waktu itu ketika pengawalnya Abdul Malik bin Marwan datang, beliau hanya melihat yang tersisa itu halaqahnya Sa'id bin Musayyib, di mana waktu itu usia beliau sudah 60 tahun. Subhanallah ya teman-teman. Lihat teman-teman, orang yang berilmu tuh nggak ada habis-habisnya, pengen ngajar gitu ya, pengen berbagi ilmu. Dan subhanallah, jadikanlah teman-teman ya, saya nasihatkan untuk diri saya dan pastinya untuk teman-teman, yang namanya mengajar itu kebutuhan kita ya, karena dengan mengajar kita bisa memurojaah kembali ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya pernah suatu hari teman-teman berada dalam kondisi di mana saya berkata kepada suami saya, sudahlah sayangku, saya mau fokus ke anak-anak. Kemudian Ustaz Hanan ya, suami saya mengatakan hafizahullah ta'ala, istriku, jangan pernah engkau berhenti dari mengajar, karena sejatinya mengajar itu kebutuhanmu, dan Allah berikan keberkahan ketika engkau mengajar. Subhanallah teman-teman, betul ya, ketika kita itu ada keinginan untuk berhenti ya, kemudian setelah itu kita berpikir kembali, oh iya ya, ternyata dengan mengajar tuh akhirnya kita murojaah lagi ilmu-ilmu yang pernah Allah titipkan kepada kita ya. Dan dengan mengajar teman-teman, Masya Allah, pastinya Allah akan berikan kepada kita ilmu yang baru. Allah akan datangkan guru-guru yang terbaik kepada kita ya, Masya Allah. Dan tahun ini yang saya tahu ya, Masya Allah, di Indonesia ini Allah hadiahkan 2 ahlul ilm sekaligus ya dari Masjid Nabawi ya, Masya Allah, dari Madinah atau dari Timur Tengah ya. Beliau yang satu Syekh Munirah ya, istrinya Syekh Ibrahim Ruhaili ya, ke Indonesia. Yang satu lagi adalah kemarin ya Ustazah Najah Sungkar, yang beliau berasal dari Jeddah ya, Masya Allah. Allah datangkan itu ke Indonesia, subhanallah, dan kita bisa menimba ilmu dari mereka ya. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk mengajar ya, teruslah menebar kebaikan, teruslah menebarkan ilmu walaupun kita baru punya sedikit ilmu, dan kita berdoa semoga dengan kita mengajar ya, dengan kita membagi ilmu, Allah berikan keberkahan di ilmu-ilmu kita yang lain ya. Karena kalau ada bisikan kita mau berhenti mengajar, itu bisikan syaitan. Jadi terus kita buka halaqah-halaqah ilmu sebagaimana Sa'id bin Musayyab ya, Masya Allah, beliau terus mengajar walaupun usia sudah menginjak 60 tahun ya. Jadi Masya Allah, beliau itu waktu sedang mengajar teman-teman, maka pengawalnya Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan meminta kepada Sa'id bin Musayyib ini untuk datang ke tempat penginapannya Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dijawablah oleh Sa'id bin Musayyib ya, Masya Allah, ini ulama memang begini ya. Beliau pernah mengatakan ya kepada pengawalnya Abdul Malik bin Marwan, kata beliau, kalaulah seseorang itu ingin mendapat sebuah ilmu, kata beliau, ya kalau Allah menghendaki sesuatu maka harus datang, apalagi dengan ilmu. Di masjid ini ada ruangan yang luas ya, kalau memang Abdul Malik bin Marwan itu, Amirul Mukminin itu mau ilmu. Di Abdul Malik bin Marwan itu teman-teman, Masya Allah ya, beliau datang ke kota Nabi juga di antara tujuannya pengen duduk di, sebenarnya pengen mendapatkan ilmu dari para fuqaha Madinah ya, Masya Allah. Dan ini niat yang tulus ya, niat yang murni teman-teman, Masya Allah. Tapi masalahnya ya, beliau pengennya ulama yang datang ke beliau
Dan Sa'id bin Musayyab ya tidak mau. Beliau tahu bahwa yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya, Masya Allah. Nah, Amirul Mukminin teman-teman ya, Masya Allah, setelah tahu jawaban dari pengawal ini ya bahwa ada seorang syekh tua gitu ya, usianya 60 tahun, kira-kira 60 tahun, yang mana tidak mau datang, wahai Amirul Mukminin ya, Masya Allah. Maka Amirul Mukminin udah mengira itu adalah Sa'id bin Musayyab ya. Masya Allah. Bahkan akhirnya ya Masya Allah, ketika putranya Amirul Mukminin ya, yang bungsu itu tahu bahwa siapa sebenarnya orang yang berani menentang Amirul Mukminin, kata anaknya ya, dan menolak untuk menghadap pada beliau. Padahal raja-raja Romawi pun mereka takut dengan ayahnya ya. Kemudian salah satu putranya, beliau punya 4 putra ya, mengatakan pasti dia adalah Sa'id bin Musayyab ya, orang yang menolak untuk besanan dengan ayah kita, katanya ya. Masya Allah. Benar-benar teman-teman, beliau itu adalah seorang yang sangat luar biasa, Sa'id bin Musayyab. Akhirnya teman-teman, putrinya beliau ya, beliau nikahkan dengan muridnya yang bernama Abu Wada'ah, seorang pemuda dari Madinah yang penuntut ilmu ya, Masya Allah. Dan saya pernah juga mendengar seorang ustadz ya di Indonesia Raya yang tercinta ini, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Ketika beliau menikahkan putri beliau, beliau juga menikahkan dengan muridnya, murid seniornya ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini di antara tradisi para ulama ya, tradisi para ulama, mereka tidak mau menikahkan putrinya dengan anak raja ya, karena tahu fitnahnya begitu besar. Kalau menikahkan putrinya dengan anak raja kan otomatis nanti menantunya itu akan jadi raja ya kan. Kalau raja kan begitu ya, rajanya meninggal, yang akan naik tahta itu putranya. Dan beliau lebih memilih ya, Masya Allah, tawadhu sekali untuk menantunya seorang penuntut ilmu ya, Masya Allah, muridnya beliau, Masya Allah, yang bernama Abu Wada'ah ya, Masya Allah. Beliau Abu Wada'ah ini teman-teman adalah menantunya Sa'id bin Musayyab. Beliau orang yang senantiasa hadir di Masjid Nabawi ya, bermajlis dengan Sa'id bin Musayyab ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita mau cari menantu ya, bukan cari di media sosial, bukan ya, tapi carilah di majlis-majlis ilmu ya, karena itu adalah yang terbaik untuk putri-putri kita ya, Masya Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita menantu-menantu yang salih bagi yang punya anak-anak gadis ya, Masya Allah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah ya, dari perjalanan Sa'id bin Musayyab ini, Masya Allah ya, yang mana beliau senantiasa berada dalam barisan terdepan untuk masalah salat, dan beliau juga senantiasa berada dalam barisan terdepan kalau masalah ilmu ya, Masya Allah. Kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa bahwa untuk masalah urusan ilmu ini jangan disepelekan teman-teman ya, jangan disepelekan, karena ilmu itu yang akan menjaga kita di kehidupan dunia ini. Ya, kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbelok ke kiri dalam mengarungi kehidupan ini. Bahkan kemarin Ustazah Najah Sungkar ketika ngobrol dengan saya pada waktu saya menjemput beliau dari kediaman beliau ya, beliau mengatakan kepada saya ya, Masya Allah, hidayah, kata beliau ya. Beliau Masya Allah, dari perjalanan ini saya Masya Allah banyak mengambil nasihat ya dari beliau ya. Perjalanan di mobil itu beliau sempat mengatakan begini, kata beliau, bahwa yang namanya hidup itu kita tuh butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taufiknya Allah tuh dibutuhkan setiap saat, kata beliau. Dan ketahuilah wahai saudariku, kata beliau ya, bahwa yang namanya hidayah itu dicarinya dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan bermajlis ilmu. Karena itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu itu ya kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan berjalan di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ridhoi. Ya, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, yang namanya ilmu ini qoblal amal, al-ilmu qoblal amal ya, Masya Allah, al-ilmu qoblal amal. Maka ilmu itu harus kita lakukan, harus kita cari sebelum kita beramal ya, Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sa'id bin Musayyab ya, beliau juga terkenal orang yang senantiasa menggunakan waktunya dengan baik. Dia menggunakan waktunya dengan baik, dan ini yang sudah hilang dari diri kita masing-masing ya teman-teman. Kadang waktu kita habis ya untuk sebuah hal yang sia-sia ya. Masya Allah, kemarin ketika saya menjemput Syekh Najah pun kami tuh di mobil belajar ya, menuntut ilmu. Jadi kita bareng-bareng tuh mendengarkan, saya sampai satu headset tuh berdua gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita belajar di situ, Masya Allah, Allahu Akbar ya. Jadi subhanallah, semua waktunya tuh para ulama, ahlu ilmu tuh dihabiskan untuk ilmu ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita waktu yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar
belajar dari para ulama di Masjid Nabawi ya, sebagaimana Sa'id bin Musayyab adalah seorang ulama di Masjid Nabawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berilmu. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jikalau ada kebenaran pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.